Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jangan menyerah meski tak mudah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada hingga hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jangan menyerah meski tak mudah. Markus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang kepala rumah ibadat ini, dia tidak menyerah. Ketika dia melihat Yesus, yang dia lakukan adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Dia memohon dan sangat-sangat berharap supaya Yesus itu menyembuhkan, memulihkan anaknya yang sakit, bahkan hampir mati. Saudara, ini adalah upaya. Ini adalah satu usaha di mana dia tidak menyerah untuk kemudian dia mengalami mujizat yang daripada Tuhan, di mana kemudian anak perempuannya disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali Tuhan itu mengizinkan kita berada dalam situasi yang hampir-hampir tidak ada pengharapan, bahkan putus asa. Tapi yang perlu kita ingat saudara, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Untuk itu kita gak boleh menyerah. Gak boleh menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita kepada Allah yang berkuasa itu sanggup mengatasi segala persoalan kita. Bahkan kita akan melihat kuasa dan mujizatnya dinyatakan. Dalam perikop Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ada dua peristiwa mujizat yang begitu luar biasa. Yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sedangkan yang kedua, membangkitkan putri Yairus yang sudah meninggal. Saudara, dalam Markus tersebut kita dapati ada rangkaian yang berurutan.
Artinya apa saudara? Ini satu pembuktian. Ini satu bukti bahwa Tuhan rindu menolong, bahkan memulihkan kehidupan kita. Saudara, Yairus ketika dia sujud menyembah, merendahkan dirinya, ketika dia tersungkur, ini adalah bentuk bahwa dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Dan ini membuat hati Yesus kemudian tergerak untuk kemudian menyembuhkan, bahkan membangkitkan anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus sempat berhenti karena ia sadar ada kuasa yang keluar dari dirinya. Akhirnya ada seorang perempuan yang tersungkur. Dia mengakui dia mengalami kuasa, dia mengalami kesembuhan setelah menjamah jubah Yesus. Kalau kita baca dan renungkan, 12 tahun perempuan tersebut mengalami pendarahan. Tetapi karena imannya dia sembuh. Bahkan Yesus sendiri itu memberikan satu pujian atau apresiasi terhadapnya. Berbeda dengan Yairus. Yairus seolah-olah terlambat, seolah-olah terbatas. Tapi apa yang terjadi saudara? Kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang terjadi saudara? Maka anak Yairus itu dipulihkan dan dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Dari kedua kisah ini, kita dapat melihat iman orang-orang yang pantang menyerah. Iman itu diperhitungkan Tuhan. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, terus-menerus berjuang, meskipun sulit, meskipun tidak enak. Tapi ketika kita sungguh percaya, maka itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu menjadi alasan, itu menjadi media untuk kemudian Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Karena kita tidak menyerah. Orang beriman tidak menyerah, sebab dia percaya bahwa Tuhan yang disembah itu jauh lebih dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan tunduklah kepada kehendak-Nya. Maka kita akan melihat anugerah-Nya, karena kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Jadi setiap kita yang sedang menghadapi atau mengalami situasi yang mungkin sangat sulit, yang harus kita ingat adalah Tuhan itu masih ada, Tuhan itu nyata. Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa meminta kekuatan, meminta pertolongan Tuhan, agar kemudian kita tetap percaya, tetap taat kepadanya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka lihatlah saudara, kita akan mengalami satu kuasa yang begitu luar biasa. Kita akan mengalami satu pertolongan yang begitu luar biasa. Sebab Roh Kudus akan membimbing, menolong, bahkan membawa kehidupan kita semakin bertumbuh dan dewasa. Untuk itu saudara kasih Tuhan, tetaplah percaya apapun yang terjadi. Dan tetaplah setia. Itu akan sangat menyentuh hati Tuhan. Dan saya percaya saudara, sepanjang tahun ini, kita yang tidak menyerah di dalam kehidupan ini,
kita pasti akan mengalami pertolongan. Kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, teruslah berharap dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami terus berharap, tidak menyerah, terus percaya kepadamu, maka kami akan mengalami pertolongan, mujizat, kuasa, dan berkat Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.